sebab pengadilan ini tidak punya badan eksekusi dan eksekusi itu pastilah sebuah institusi yang punya kemampuan, apalagi untuk menangkap, seorang sekelas Benyamin Netanyahu yang dia adalah seorang perdana menteri. Kemudian satu lagi, Amerika juga sudah mengatakan ketidaksetujuannya. Artinya, kalau dia tidak setuju, itu dia akan membiarkan, hal itu terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas ICC resmi keluarkan surat penangkapan Netanyahu. Untuk itu kita akan memperbincangkan hal ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui ada berita yang sebenarnya cukup mengejutkan ya. Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dengan tuduhan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Bagaimana Ustadz Ismail menanggapi hal ini? Iya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini, saya kira satu kemajuan ya, setelah sebelumnya dia dinyatakan sebagai penjahat perang dalam International Tribunal ya, pengadilan internasional. Nah sekarang dikeluarkan, surat perintah penangkapan. Jadi ini ada satu, proses, yang terus maju. Meski masih menjadi tanda tanya besar, lalu siapa yang akan mengeksekusi atau yang melaksanakan perintah itu? Sebab pengadilan ini tidak punya badan eksekusi dan eksekusi itu pastilah sebuah institusi yang punya kemampuan, apalagi untuk menangkap, seorang sekelas Benyamin Netanyahu yang dia adalah seorang perdana menteri. Kemudian satu lagi, Amerika juga sudah mengatakan ketidaksetujuannya. Artinya, kalau dia tidak setuju, itu dia akan membiarkan, hal itu terjadi. Nah inilah saya kira yang menjadi pertanyaan besar. Tapi saya kira, keputusan itu sangat penting. Meskipun juga kalau tidak salah di saat yang sama juga ada perintah penangkapan kepada komandan Ya, Hamas. Kepala Militer Hamas Iya, Muhammad Deif. ya Muhammad Deif. Tapi kalau untuk komandan Hamas ini saya kira dia tidak masalah, artinya bahwa itu adalah bagian dari perjuangan. Tapi yang menarik adalah yang untuk Benyamin Netanyahu ini. Meski juga bisa dipahami begini, bahwa ini perintah penangkapan kepada siapa saja gitu. Artinya bisa juga itu dilakukan oleh sebagaimana dulu, fatwa, mati atau hukuman mati terhadap Salman Rushdie ya yang dikeluarkan oleh katakanlah Majelis Ulama, Iran. Itu kemudian kan eksekusinya dilakukan oleh orang per orang. Nah, apakah itu akan menjadi seperti itu? Itu yang kita tidak tahu gitu. Tapi sekali lagi itu sebuah kemajuan. Ya, Netanyahu tentu menolak Ya, keputusan ini. Bahkan ya, dia mengatakan ini hari gelap dalam sejarah bangsa-bangsa. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus membela diri dengan segala cara ya, ya, tidak menyerah pada tekanan internasional ya. gitu. Bagaimana Ustadz Ismail melihat sikap Netanyahu ini? Ya, saya kira Netanyahu tahu persis, eee, kekuatan dia dan kekuatan pihak di belakang dia. Sampai ini hari kan terbukti bahwa tidak ada satupun yang bisa menyentuh dia di dalam negeri. Hmm. Meskipun, warga Israel sudah sangat banyak yang jengah ya, bahkan kemudian memunculkan demo, disebut sampai ratusan ribu itu untuk meminta dia turun. Tapi sejauh ini tidak ada yang bisa menyentuh, apalagi yang dari luar gitu. Sementara kalau sebaliknya bisa, Israel bisa menyentuh siapapun yang ada di sebuah negara, sebagaimana terbukti meninggalnya, eee eee, beberapa komandan, tokoh-tokoh penting ya dari lawan. Kemudian, yang kedua dia tahu persis juga bahwa Amerika melindungi dia gitu. Karenanya
dia tetap aja mengatakan begitu, meski saya yakin bahwa dia itu juga kalau bahasa Jawanya kebat-kebit gitu ya. Ya, Eee, Khawatir juga terbukti kan juga ada berita bahwa dia itu sembunyi di bunker segala macam. iya, Netanyahu terus mengulangi, Ya, eee retorika ya, yang sering dia, ungkap ya, antara ya, lain mengatakan bahwa keputusan ini dipengaruhi oleh kebencian antisemit terhadap Israel. Bahkan ya, dia mengatakan tuduhan kejahatan itu fiktif. ya. Bagaimana Ustadz Ismail mengatakan Iya, fiktif itu? iya, ya ini kan coba playing victim, tapi ini sebenarnya narasi yang sudah basi. Kalau itu dia lakukan dalam keadaan normal, mungkin orang masih percaya tentang antisemit itu dan itu memang cukup laku di Eropa dan di Amerika. Tapi ketika dunia itu menyaksikan ada lebih dari 42.000 korban di Gaza, kemudian Gaza sendiri juga hancur begitu rupa, lalu dia masih terus menyerang bukan hanya Gaza tapi juga Lebanon Selatan, kemudian juga, Suriah dan Iran, saya kira narasi itu narasi kosong yang makin menegaskan siapa dia sesungguhnya, gitu. Ya, sekarang kembali kepada umat Islam Ya, ya. Kita tahu ya keputusan ini tidak akan memberikan, pengaruh besar ya ya, terhadap penghentian terhadap, perang yang terjadi di ya, Gaza, penghentian terhadap pembunuhan terhadap umat Islam. ya, Masihkah kita bisa bergantung kepada, pengadilan-pengadilan internasional seperti ini Ustadz Ismail? iya, pengadilan internasional itu adalah, satu fakta yang terjadi dalam konteks hukum internasional dan kelembagaan internasional ini hari, yang begitulah, adanya. Tapi saya kira memang umat Islam itu harus punya sikap sendiri, punya pendirian sendiri, punya ketentuan sendiri, dan punya kemampuan sendiri. Dari segi sikap mungkin ya gitu, bahwa jikapun umpamanya tidak dinyatakan dia sebagai penjahat perang, maka Benyamin ini tetap aja dia adalah kafir harbi fi'lan. Mmm, Jikapun tidak ada, perintah penangkapan, maka tetap saja umat Islam akan mengatakan bahwa halal, darahnya karena dia kafir harbi fi'lan itu, bukan hanya boleh ditangkap tapi wajib untuk dibunuh gitu. Kemudian, eee, jadi sikap jelas, hanya kemampuan sendiri itu yang tidak ada, mmm, gitu. power Nah, gitu ya, eh, kekuatan kita ya ada. kekuatan dia, kemampuan kita sendiri Mmm, itu yang tidak ada. Nah, karenanya maka yang jadi soal adalah bagaimana umat Islam itu membangun kemampuan atau kekuatan apa yang sendiri. dibutuhkan umat untuk itu Ustadz? Saya kira kita punya potensi sangat besar. Jumlah umat Islam ini hari disebut-sebut hampir 2 miliar. 57 negara yang tergabung dalam OKI itu total angkatan, perangnya itu hampir 2 juta itu. Sementara Israel cuma nggak lebih dari 200.000. Artinya itu satu kekuatan yang sangat tidak berimbang. Yang tidak ada adalah kemauan untuk melakukan tindakan itu. Jika dengan dasar keputusan, pengadilan internasional itu saja, itu sebenarnya bisa dilakukan, apalagi kalau dengan dasar Islam gitu. Nah, kemauan untuk bertindak yang tidak ada itulah yang menjadi problem besar ini hari. Kenapa tidak ada kemauan? Karena memang pemimpin-pemimpin dari dunia Islam yang ada 57 negara ini dia sudah tidak lagi mendasarkan pikirannya itu, tindakannya, sikapnya itu kepada ajaran Islam, itu. Bahkan tidak juga dengan ketentuan internasional, bahkan Mmm, kan dengan ketentuan internasional kan sudah bisa gitu. Kenapa Ustadz bisa begitu? iya, Ya karena mereka lebih terikat kepada kepentingan masing-masing. Ustadz Ismail berulang-ulang mengatakan Iya, dalam kondisi seperti ini sangat terasa bahwa umat Islam itu membutuhkan institusi khilafah ala iya, minhajin nubuwah. iya. Kenapa Ustadz Ismail? Eee, karena kita semua tahu bahwa apa yang ada sekarang ini kan tidak mampu menjawab, itu. Kenapa tidak mampu menjawab? Karena memang institusi politik yang ada di dunia Islam ini hari tidak digunakan atau tidak didirikan untuk kepentingan Islam, tapi untuk kepentingan nation-nya masing-masing. Nah, apa atau kapan, institusi politik, yang menjadi milik umat Islam itu bisa digunakan untuk kepentingan umat Islam, itu ya ketika didirikan untuk kepentingan Islam itu. Apa itu? Itulah khilafah itu. Jadi dari sini sebenarnya kita mendapatkan pelajaran amat sangat berharga dari krisis Gaza. Saudara-saudara kita telah memberikan bayaran luar biasa kepada kita untuk menarik pelajaran itu.
bahwa hanya institusi politik yang didirikan untuk kepentingan Islam saja yang bisa berbuat sesuatu untuk Islam, untuk membela kepentingan Islam, membela negeri Islam, membela umat Islam, membela anak-anak Islam gitu. Dan itulah khilafah. Karena itu ini hari saya kira sangat tidak pantas, sangat tidak elok jika ada umat Islam yang justru menolak keberadaan atau pentingnya institusi itu dan perjuangannya. Jika tidak, lalu pakai apa? Kalau tidak ada jawaban juga berarti dia sebenarnya meskipun tidak langsung itu dia selaras dengan apa yang dilakukan oleh Netanyahu ini hari gitu. Karena apa? Karena membiarkan kejahatan itu sama aja dengan mendukung kejahatan. Dan Itu itu yang harus dilakukan. kejahatan yang Itu besar. kejahatan yang besar. Terima kasih Ya. Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang perintah penangkapan Netanyahu. Memang masih diragukan efektivitas keputusan ini. Tapi paling tidak ini menegaskan bahwa sudah ada pengadilan internasional yang mengatakan bahwa Netanyahu adalah penjahat perang. Artinya apa? Yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi selama ini adalah kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan. Hanya saja ini dibutuhkan kekuatan independen umat Islam untuk kemudian melakukan pembelaan dan pembebasan tanah Palestina. Itulah khilafah alamin haji nubuwah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.